metode boros itu. Oh, metode yang kosnya tinggi itu ya. 2 kintal 200 kilo loh Om. 200 kilo NPK ditanam cabai full gagal total. Wong ini aja gandeng dengan yang Gemini Om, mau nggak tertular juga udah mustahil ya Om. Di sekitarnya itu full penyakit, tapi kok ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita berada di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Konten ini merupakan konten yang istimewa. Karena apa? Karena tanaman yang kita shoot kali ini juga istimewa, petaninya juga istimewa. Kenapa bisa istimewa? Karena lahan ini terbebas dari virus Gemini. Ya walaupun ada cuman 1-2 batang aja. Tapi kalau dibanding dengan lahan sekitarnya, mungkin teman-teman akan kaget melihatnya. Seperti itu. Dan ada juga perbedaan perawatan ternyata antara Om seniman pertanian ini dengan lahan-lahan sekitarnya. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin kita boleh wawancara beliau. Nanti boleh perkenalan ya Om ya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Damar dari Dusun Pagutan, Kelurahan Pakurjo. Dan saya perkenalkan Tony dari Pakurjo, Bulu, Temanggung. Iya. Ini saudaraan atau rekan dalam bertani Om ini? Om Tony dan Om Damar. Ini kakak saya. Berapa bersaudara kalau boleh tahu Om? Cuma 2. Ini saya itu sebenarnya cuma 1, ini sudah dari kecil. Keluarga saya itu sudah iya. Seperti kakak saya sendiri. Iya betul, berarti memang dari kecil sudah bersama gitu ya Om ya. Dan ini bertani bersama gitu. Iya. Iya betul. Untuk tani sendiri apakah sudah lama Om? Sebentar, baru 3 kali ini tanam cabai. Om Damar baru 3 kali ini? Iya, 3 kali langsung. ini. Kalau Om Tony 3 kali ini juga? Iya, Iya. sama seperti saya. Yang tanaman cabai nggak? Iya, Tapi kalau sebelum-sebelumnya maksudnya membantu bertani? Nah, tadinya cuma membantu orang tua. Oh ya, kalau tanaman orang tua sebelumnya apa Om? Macam-macam. Ya, kebanyakan ya di sini ada yang cabai, Cabai. bunga kol itu. Oh kembang kol itu? Iya, timun, ada tembakau sering. Oh tembakau, wah iya kota Ya, tembakau ya Om ya. Iya. Tapi kalau tembakau itu ditanamnya di musim kemarau atau Kemarau, nggih? panen di musim kemarau. Iya. Tapi ini kalau lahannya Om Damar dan Om Tony ini ketika kemarau juga tembakau juga sekarang? Enggak, ini sekarang full cabai. Full cabai ya? Full cabai. Iya, ini terakhir di sawah atau di tembakau kapan Om ini? Tahun lalu. Tahun lalu nggih? Tahun lalu, Tahun lalu. 2 ya. 2022. Berarti 2 tahun yang lalu Om? Iya. Wah 2 tahun yang lalu, berarti memang ini lahannya khusus untuk hortikultura ya Om Iya. ya? Betul. Nah ngomong-ngomong soal hortikultura Om, untuk daerah sini apakah mayoritas petani Om? Mayoritas itu 90% kayaknya petani. 90%? 90% petani. Satu kecamatan, satu dusun atau satu Satu desa? dusun itu 90% Pagutan petani. itu. Ya enggak petani paling pegawai. Pegawai aja? Kalau di sini ada berapa kakak kira-kira Om? 200-an kayaknya ya. 200-an ya? Kurang lebih 200. Yang menjadi petani kira-kira berapa kakak Om? 180-an. 180 berarti ada. memang Kita mayoritas 180, petani ya iya. Om ya. Luar biasa. Nah, tapi karena banyaknya petani itu ya Om ya. Saya itu kan dari kota ya Om ya, dari Temanggung kota tadi ke sini itu nggak melihat pemandangan tanaman cabai itu yang daunnya hijau. Kan saya lihat dari apa ya? Dari jalan raya. Itu kan saya kira wah ini buahnya mantap, ini kuning-kuning gitu. Nah, setelah kita dekati itu kok ternyata daun gitu. Berarti memang mayoritas Gemini ya Om daerah sini? Full Gemini, Temanggung darurat bule. Luar biasa. Kerdil plus Gemini. Kerdil plus Gemini. Layu dan Pitoptora juga. Sangat Full. terang. Iya. Tapi kan tadi kan ketika saya juga kaget Om ketika tadi melihat mayoritas kuning ya kan, dan masuk ke lahan sini itu kok minim sekali yang terkena bule. Padahal kan kalau kita lihat di sini ini kan Iya. daunnya Banyak gandeng bule. ya Om ya. Iya. Daunnya gandeng dengan Iya. Gemini ya. Tapi ini hijau, ini kuning gitu kayak beda partai gitu. Namanya terpaut 40 hari itu Mas. Oh 40 hari. Sama sebelahnya itu Sama sebelahnya ini. 40 hari. Tapi kalau lebih tinggi yang ini Om. Beda perawatan. Oh, beda perawatan ya betul. Beda rezeki. Iya, tapi untuk awal tanam Om Damar dan Om Tony itu gimana? Maksudnya tahu metodenya itu dari mana? Atau dari teman-teman sekitar yang mungkin
Ya dulu pertama kali nanam saya itu masih metode ngawur. Cuma nganut tuku obat-obatan. Sama Obat ini, ngomongnya pupuk orangnya. ini. Orang ngomong gitu. Terus gini, saya itu caranya kok boros. Tanamannya kok nggak maksimal. Nggak cepet tumbuh. Iya. Cuman kok modalnya yang disuntukkan banyak banget Iya. buat beli obat gitu. Iya, memang Terus kalau nomor satu itu di modal itu mahal, sangat mahal itu. berarti untuk awal tanam itu belum berhasil ya Om ya? Ya, Tanamannya dikata- termasuk berhasil, termasuk, itu tapi biayanya berhasil. sangat mahal. Yang boros itu mahal. Biayanya sangat mahal. Enggak. Untuk biasa, untuk hasil tanaman seperti itu biaya sangat mahal. Sangat Kalau mahal. cabenya bagus. Ya Sangat lumayan. bagus. lumayan, Itu ya. terbebas dari Gemini waktu awal Ya, tanam. masih Ya ada tapi ya cuman kayak gini-gini aja tanamannya. Mirip-mirip Mirip ini tetangga. aja. Mirip tetangga. Iya. Oh, banyak partai kuning ya Om ya. Iya. Wah, banyak bulenya gitu, banyak turisnya. Saya tuh lihat-lihat sosial media, di apa di lokasi yang lain, pokoknya harus berubah. Pokoknya nek Aku raiso ngene-ngene terus gitu. nek Aku nggak kayak bisa gitu petani terus. di sini nggak masuk, tapi itu nggak masuk, tetap Iya, betul. tekor. Nah, gitu. tetap tekor ya. Nah, saya cari-cari, akhirnya ketemu ada yang itu konten bagus, Tanamannya bagus tanamannya gitu. bagus. Nah, ternyata itu metodenya itu yang Heeh. berpengaruh menurut saya. Iya betul. Kalau boleh tahu itu lihat di mana Om sosial medianya? Di YouTube atau di Facebook waktu itu? Pertama di YouTube, Oh di YouTube-nya dulu. di YouTube. Heeh. Terus lihat ada itu kontennya Om Niko atau apa itu. Oh yang di MMT, yang di Mitra Bertani Iya. TV waktu itu diliput Mas Zaki. Iya. Om Niko itu kan saudara sniper juga yang dari Wonogiri ya Om Iya, ya? iya. Heeh. Itu lahannya kan Wonogiri tipenya gitu kok. Cabenya bisa bagus. Penasaran. Betul, kalau lahannya sana itu Om, kayaknya rumput itu nggak tumbuh, saking nggak suburnya gitu. Ini kan tanamannya, iya, ini kan tanahnya subur banget kalau Ya, di sini. lumayan. Heeh. Akhirnya termotivasi gitu ya Om ya. Padahal di sini termasuk lahannya sudah apa ya? Capek Pokoknya- gitu bilangnya. Iya, Kalau capek. orang bilangnya capek. Oh gitu. Ya, udah capek. Karena full tanam cabai terus. Tanam Di- cabai terus ya. Khusus lahan saya ini udah puluhan tahun nggak tanam Padi. Iya. cuma cabai, yo atau Sayuran. bako, sayuran gitu enggak. Kalau di padi sangat-sangat lama tidak ya Om ya. Lahan ini termasuk capek. Akhirnya melihat konten Om Niko itu kok tanamannya seluas itu hampir nggak ada yang Gemini, nggak ada yang terkena penyakit. Akhirnya mungkin dari Om Damar dan Om Tony penasaran gitu. Penasaran. Mm-mm. Akhirnya itu Cari kontaknya. cari lihat di pertama cari yang Mas Daniel gitu. Pertama cari nggak internet, orangnya dulu. Orangnya dulu. Orangnya dulu Mas Daniel gitu. Bukan metodenya Bukan enggak. metodenya, orangnya dulu. Orangnya Siapa dulu. ini yang siapa ini? Terus ada di sosial media ternyata yang anunya itu metodenya itu yang bagus, buku sakti itu. Iya betul. Mungkin cari-cari mungkin di YouTube, di Iya. Facebook kan nggak ada kalau ngetik Mas Daniel Iya, gitu, nggak ada. nggak Nggak muncul. ada. Heeh. Nggak muncul. Karena nama sosmednya itu bukan itu Mas. Iya kan? Karena namanya itu Udim Mugi Berkah Jaya gitu. Iya. Heeh. Dan terus saya pakai beli buku Sakti Jilid 2. Olah lahan ini masih pakai metode Jilid 2. Jilid 2. Oh berarti kan ini tanam ketiga ya Om ya? Tanam ketiga. Berarti tanam kedua itu belum ke pakai. sniper. Belum sniper. Itu masih pakai metode orang-orang sini gitu ya? Metode kuno, metode boros itu. Oh, metode yang kosnya tinggi itu ya. Tapi yang tanam ketiga ini Iya, itu olahrahannya pakai buku sakti jilid 2 dan perawatannya Nah, setelah olah lahan selesai muncul buku Sakti Jilid 3. Nah, penasaran saya beli itu terus lihat kok kon perawatan lebih efisien gitu. Iya, betul. Nah, langsung perawatan ngikut Jilid 3. yang membedakan Om kan mungkin dari Om Tony sendiri itu kan juga udah pernah lama banget membantu orang tua dan Om Damar juga, dan juga kan tahu perawatan dari warga-warga sekitar sini ya Om ya, dari satu dusun itu katakanlah itu yang membedakan banget dari metode Mas Daniel ya kan, dan metode maksudnya metode buku sakti dan metode orang sekitar itu apa Om yang mungkin beda gitu. Gitu kan maksudnya. Atau mungkin perbedaan perawatannya itu apa aja yang ternyata daerah sini itu salah kaprah di ininya gitu. Gini Mas, Nek, orang sini itu pemupukan itu sebelum ditabur itu belum dianggap pupuk, sebelum ditugal ditabur itu belum dianggap pupuk. Ngocor pupuk itu enggak Enggak dianggap pupuk. Ini lahan ini full kotor itu orang sini nggak percaya kalau cuma di full kotor. 100 umur 100 berapa?
sampai 4 bulan lebih. Betul. Masih kocor itu orang sini nggak percaya. Taunya Sampai udah ada yang gitu. lihat apa benar ini nggak dipupuk. Sudah dipupuk padahal dikocor itu. Sampai itu. Berarti maksud mupuknya itu ditabur itu. Iya, nah nanti padahal pas Buset. musim panas itu tetap tabur. Nggak Tetap kemakan. tabur. Man. Iya kan nggak kemakan. Nah, terus gimana caranya orang akarnya jadi bawah? Nah, itu kan bedanya yang Heeh. tabur Mm-mm. sama yang enggak kan Tabur iya, udah 3 kali, 4 kali. Heeh. Umur segini. yang full kocor, tanam full kocor ya cuma saya ini di sini. Di daerah sini, di dusun ini, Ada. bahkan di desa ini mungkin Oh iya. situasi enggak ada yang Paling masih Nah, kecil itu satu. yang namanya pakai pupuk itu untuk ya ditabur, namanya pupuk ditabur. kalau ngocor itu namanya nggak mupuk. Enggak kasih pupuk. makan. Buset, berarti memang boros banget ya Om ya. boros Nah itu toko pertanian untung banget Om daerah sini. Itu kayak itu makanya Mm-mm. dengan metode dulu itu sangat Petaninya berbeda, remuk, ya. kau bakule pupuk yang Untung gitu. Sana untung sini buntung gitu ya Om ya. Betul. Berarti yang pertama itu mungkin perbedaan di pemupukan. ya jelas. Kemudian yang kedua mungkin di pengolahan lahan, apakah ada perbedaan Om dari yang lain gitu misalkan? Cara Beda. nyangkulnya juga sudah beda. Dari beda. awal iya, dari bubak tanah pertama itu udah Beda. Udah beda. Kalau boleh tahu bedanya apa Om, mungkin kalau boleh Saya disebutkan gitu. nyangkulnya agak tinggi bedengane gitu maksudnya nggak asal-asalan rumput diuruk gitu lah agak bagus. Oh kalau daerah sini gitu? Kalau sini lah rumputnya diambil dulu, kumpulke, baru nanti tabur gamping kapur itu baru cangkul Baru cangkul. ya sesuai itu sampai dasar tanah sesuai SOP ya. SOP. biar akar nanti lah masukin. Gampangan Betul, gitu. iya, Oh, betul. menyerap Kalau daerah makanan sini juga gimana Om? bagus. Kalau yang sebelum pakai metode ini, Ini dulu Om Damar gimana? Ini dulu metode sebelum ini ditanam cabai full gagal total. Full gagal total. Full gagal Iya, total. bedengane pendek. Mungkin apakah ada yang mencolok Om perbedaan dari tanaman sebelumnya mungkin atau lahan tetangga gitu? Yang paling mencolok itu segi biaya. Sebelumnya ini saya tanam 1.300 lebih. NPK itu habis 2 kintal lebih. 2 kintal Om. 2 kintal lebih. 2 kintal 200 kilo loh Om. 200 kilo NPK. Ditabur itu. Ditabur. Iya. Berarti kan tadi kan memang ditaburkan ya untuk teman-teman sini itu kan ditaburkan semua pupuknya. Di lubang itu. Di lubang ditugal gitu ya Om ya. Iya. Berarti Om Damar dan Om Tony itu juga pakai cara yang sama untuk Jangan pemupukan. metode boros itu. 1340 batang habis 200 kilo. Dan yang ini Yang ini 3 ribuan batang 3 ribuan batang. belum habis 40 kilo. Berarti 2 kali lipatnya ya Om ya. Iya kan? 2 kali lipatnya kan dulunya 1.300 sekian. Iya. Lah ini kan 3.000 batang. Iya. Tapi pupuknya 40 kilo aja itu kan stoknya belum Iya. habis semua ya Iya. Om ya. Tapi perbedaannya sangat-sangat mencolok ya Om Iya. ya. Dari punya tetangganya, maksudnya punya ya mungkin punya yang Om Damar yang kemarin tanam ataupun tetangganya itu beda banget gitu ya Om ya. Kalau di sini tuh kalau belum ditabur itu belum namanya belum pupuk. Nah itu. Ini cuma 10 hari sekali ini Mas. Pak, ngasih makan. Ngocornya. Iya, seperti 40. sesuai apa? sesuai Anjuran kondisi, gitu ya. ya. Betul. Karena kan di buku sakti kan juga dijelaskan pengolahan lahan aja tingginya sentinya itu juga Iya. dijelaskan. Nggak kok selutut gitu kan enggak, tapi 50 cm. Iya. Kemudian jarak tanam itu kan juga beda. Nah, ini juga Om. Tadi kan juga saya lihat untuk tanaman-tanaman tetangga itu kan satu gulut itu kan ada 2 lubang. Iya. Nah, itu kan juga beda. Ini kan satu gulut kan satu Iya. maksudnya satu garis satu Satu baris. jalur, Satu Mas, baris. satu baris saja. Betul. Karena itu lebih perawatan lebih hemat. Mm-mm. Pertama lebih hemat, Mm-mm. biaya lebih hemat. Karena kan cuma separuh. Iya, yang betul. Misalnya ngocor kan itu cuma biasanya dua Lubang, dua baris, dua kan baris. cuma satu Satu baris. baris di lubang pupuknya ya Om Iya. ya. Tapi kan ini satu lubang 2 tanaman ya Om Iya, ya. satu lubang 2 tanaman. Ini untuk populasi lubangnya, maksudnya untuk jumlah lubangnya berapa lubang Om? 1.500 lubang, 1.500. jumlah tanaman 3.000. 3.000. Wah luar biasa. Ini sudah petikan ke 6 kemarin hari Jumat. hari Jumat. Ini hari Ahad berarti 2 hari yang lalu. Iya. Tapi buahnya itu kok masih banyak Om ya. Bakal buahnya itu loh. Kan ini ada dua varietas ya sepertinya Iya. Om. Yang pertama itu kan yang atas ini varietas apa Om ini?
Ya ini langgeng. 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 Kemudian yang bawah yang satunya? Itu jenis ori tapi tavi itu yang OR tavi. OR tavi ya. Tapi OR tavi itu juga kan biasanya beberapa orang, mungkin bukan, saya nggak nyebut mereknya ya Om ya, tapi beberapa yang tavi itu kan produksi buahnya kurang. Iya. Kan mungkin sering ngeluhkan ya Om ya. Kan ada yang daerah sini kan ada yang mau tanam aja nggak jadi karena tavi itu kan buahnya jarang. Iya. Gitu. Ya setelah lihat tanaman saya kepingin. Kepingin tanam apa? Aku tak tavi ya gitu. Iya, tapi kan sebetulnya kalau perawatan nggak maksimal juga tanaman apapun saya kira itu nggak bakal maksimal gitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan ya Om, terutama yang pertama cara pemupukan, kemudian yang kedua cara penyepreian, kemudian yang ketiga itu juga lajurnya ya kan, dari gulutan kan juga udah beda, tinggi bedeng kan juga beda ya Om dari daerah sini gitu. Tapi 3 poin penting yang saya di tanam cabai itu tak bagi 3 menurut saya. Pertama olah lahan, kedua pemupukan, yang ketiga perawatan termasuk penyepreian pestisida. Iya, ya betul. Semuanya harus gimana itu Om? Ya seimbang, misalnya 100% ya bagi 30%. Iya, berarti itu, memang ada 3 aspek penting ini dalam penanaman cabai ya. Menurut saya untuk hasil maksimal untuk usaha dan ikhtiar. Iya betul. Manusia itu, iya, betul. masalah rezeki kan udah ada yang ngatur itu udah. Iya. Kan ada beberapa Om yang mengatakan bahwa SOP dari buku sakti ini itu kan mahal. Iya, itu pertama sih saya kaget kok mahal dibanding biaya saya sebelumnya tuh ini separuhnya dari biaya saya yang sudah itu. Bahkan nggak ada ya Om ya. Per pohon itu misalnya dihitung sudah dirinci sampai sekarang ini belum habis 3.000. Belum habis 3.000 rupiah per satu batangnya. Iya, per satu batang. Wow. Kalau yang dulu Om tanaman yang dulu itu 7.000 lebih, hampir 8.000 itu. Ini kan belum separuhnya Mas. Saya sudah share itu di grup itu sniper itu untuk biaya SOP Bu Sakti itu sangat murah dan signifikan dari perbedaan dari tanaman yang sebelumnya itu separuh dari yang sebelumnya. Betul, karena memang gini teman-teman, ketika kita fokusnya itu kepada pencegahan preventif ya kan Om, kita fokusnya ke pengolahan lahan dengan baik, ini kan saya lihat gulutannya mulus-mulus dan saya nggak menemukan satu rumput pun di gulutan kecuali cuman daun rontok ya Om ya. Itu jadi kan kebersihan itu kan sangat-sangat terjaga. Akhirnya kan virus Gemini itu kan memang wong ini aja gandeng dengan yang Gemini Om, mau nggak tertular juga udah mustahil ya Om, tapi nyatanya ini 90% aman dari virus Gemini kan saya lihat seperti itu Om. Untuk perawatan dan teknis lahan, Mas Tony ini jagonya. Khususnya di lahan ya Om ya, perawatan pengolahan lahan gitu ya. Padahal di samping itu ada sebelahnya itu kan udah enggak tanaman tua enggak kerawat, antraknosa full itu. Sampingnya. Iya, nanti itu sebelah itu kan deket ini. Gandeng tanamannya yang saya alhamdulillah antraknos 10%, misalnya ada yang lain di bawah 10. Iya, wah luar biasa memang. Yang spesial itu sebetulnya kita lihat di sini itu ketahanan terhadap penyakit. Di sekitarnya itu full penyakit, tapi kok ternyata di lahan ini itu terbebas dari penyakit. Kan rumusnya sudah tertuang dalam kitab ya Om ya. Iya betul. Nah itu kira-kira Om, tetangga-tetangganya itu maksudnya pada tanya gitu nggak? Maksudnya pakai metode apa, caranya gimana gitu? Iya, yang satu dua udah yang tanya, tapi saya sedikit, belum tak dibocorin nanti ini buku sakti nanti nunggu mau hasilnya dulu, kalau sudah maksimal baru saya kasih tahu ini saya pakai metode ini. Iya, betul. Dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk Mas Daniel dan seluruh keluarga besar Sniper, termasuk Sniper yang sudah memberi ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kayaknya ini bahagia dan senang banget Om ini. Berarti emang sebermanfaat itu ya Om ya? Iya. Dan untuk menekan biaya itu makanya hasil segini masih cabai murah itu nggak pusing. Iya kan murah banget Om sekarang ya. Iya, di bawah 20.000. Di bawah 20.000 terakhir pergi itu di bawah petani lain kan udah gimana? Udah pusing. Iya, apalagi yang pupuknya sampai 2 kintal tadi, coba bayangin. Emang nggak pusing 7 keliling ya Om ya. Betul, tapi ternyata Mas aku. Iya, jadi Mas aku rasa sapi.
Iya betul, memang kita upayakan dalam perawatan itu memang kita harus fokus banget di 3 aspek penting tadi ya Om ya. Di pengolahan lahan, perawatan, pemupukan, semuanya harus disiplin gitu. Barang-barang gitu Mas. Betul. Nanti ketika usianya sudah petikan, katakanlah petikan semoga nanti bisa sampai petikan ke 50 lebih ya Om ya. Amin. Nanti coba kita sowan ke sini lagi, kita update lagi gimana tanamannya. Apakah masih tahan terhadap Gemini ataukah juga ikut ketularan gitu ya. Karena memang luar biasa gitu Om ya. Ini daerah sini udah ada antraknos. Antraknos semua ya. Iya. Terkenali patek itu loh Mas. Iya, betul. Ini belum ada, 0%. Ya ketemu itu tuh tangga itu. Ini saya udah kayak gini gitu. Aduh. Nah, untuk amunisi sendiri Om, kita berbicara soal amunisi rahasia kan, sniper kan punya amunisi rahasia ya Om ya. Itu apa aja yang mungkin dipakai Om Tony dan Om Damar gitu? Ayo 3 sejoli itu Mas. 3 sejoli. Triko Sniper. Agrovalkan, Premino. 3 sejoli ya Om ya. Itu tidak luput ya Om dari awal. Harus pakai itu. Memang kan belum terpublish di sini ya Om ya. Orang-orang juga belum tahu ya. Belum tahu. Nanti harapan saya ketika tanaman ini sudah benar-benar bagus, nanti ilmunya kan bisa ditularkan. Dalam artian nanti silahkan masuk ke grup sniper gitu ya. Bermanfaat buat sendiri juga. Bermanfaat buat orang lain juga gitu. Betul. Nah, nanti teman-teman juga jangan sampai dalam artian cuman tanya-tanya kepada anggota sniper juga, karena ilmunya itu juga kita menjaga kerahasiaan ya Om yang ada di dalamnya. Ya, dengan masuk grup sniper itu kan harus membeli buku sakti. Buku sakti itu kan sebagai filterisasi mana petani yang memang benar-benar pengen belajar, mana yang enggak. Kalau cuman tanya-tanya kepada orang yang berhasil, ya kalau dia ada waktu senggang untuk menjawabnya. Kan kalau enggak kan akhirnya merepotkan saja. Nah, tapi ketika sudah masuk ke dalam grup sniper, di situ kan sudah menjadi keluarga. Kita, Mas Daniel itu pun katakanlah di luar kota, kita kan bisa tanya ke anggota-anggota yang lain gitu ya. Betul. Tapi untuk ke Mas Daniel sering konsulnya Mas? Ya sering, sampai saya kadang malu itu. Misalnya ganggu. Karena Mas Daniel kan super sibuk gitu. Padahal kan memfasilitasi 24 jam ya Mas ya. Ada grup itu loh yang udah petani-petani yang senior yang udah malam itu jam berapa? 11 itu. Tetap hubungin. WA. Tetap WA Mas. Dibalas. Tidur bangun. Dibalas. Tetap dibalas itu. Terima kasih sekali sama Mas Daniel dan seluruh keluarga besar sniper Indonesia. Ya, baik, luar biasa teman-teman. Jadi nanti untuk pembelian buku sakti nanti bisa melalui link yang ada di deskripsi, nanti dicek. Kemudian nomor Mas Daniel itu ada di deskripsi. Jadi nanti jangan tanya-tanya lagi info beli bukunya, itu sudah kami tuliskan di deskripsi gitu ya. Nanti silahkan untuk misal mau main ke tempat Om Damar, ke tempat Om Tony, nanti kita juga bisa sharing-sharing terkait tanamannya. Dan kalau misal butuh bukti, lihat tanaman yang paling hijau itu mesti tanamannya Om Damar. Untuk daerah lokasi. Iya, betul. Cek lokasi mesti ada. Sawah Situk Pagutan Pakurjo ini. Itu dia alamatnya. Iya. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa kita diskusikan. Kalau kita teruskan itu diskusinya masih panjang banget, karena sebelum ini kita juga ngobrol nggak ada habisnya. Mungkin untuk 2 malam nggak bisa, Mas. Iya, kalau ngobrol terus udah jadi candi tuh. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Untuk update berikutnya nanti kita akan kesini lagi gitu ya Om ya. Iya, oke, siap. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni.